Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Insya Allah mudah-mudahan saya doakan tetap selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan untuk kalian, aku ucapkan terima kasih yang udah mampir ke channel YouTube aku. Apalagi kalau bukan Quote Scholar. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang masih berhubungan dengan dunia teknologi percetakan. Dan sebenarnya masih ada saling keterkaitan dengan video aku yang sebelumnya. Nah viewers, untuk itu jangan lewatkan video aku dan tonton terus sampai akhir, karena aku akan membagikan sebuah informasi penting yang tak kalah menarik dari video-video aku sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjut ke kisah hidup dan quotes dari tokoh ini, gak ada salahnya kalau kita simak dulu penjelasan yang berikut ini. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang artinya terlahir kembali, adalah periode kelahiran kembali atau peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Dalam sejarah Eropa, periode ini berlangsung antara abad ke-14 hingga abad ke-17. Secara umum, Renaissance digambarkan sebagai penghubung antara abad ke-8, Dark Age, dan zaman modern di mana budaya, seni, politik, ekonomi mengalami perkembangan pesat. Selain itu, beberapa pemikir, penulis, negarawan, ilmuwan, dan seniman terhebat dalam sejarah lahir di periode ini. Dan salah satu tokoh yang meramaikan era Renaissance sehingga membangkitkan peradaban modern di Eropa adalah Johannes Gutenberg. Pada 1450, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg memungkinkan informasi lebih cepat menyebar di seluruh Eropa. Berita mengenai masa muda atau riwayat hidup Gutenberg secara detail sangat sulit diperoleh. Hal ini disebabkan karena Gutenberg tidak pernah mengkomersilkan penemuan terbesarnya dalam sejarah, yaitu mesin cetak. Dan berikut ini adalah biografinya. Jadi, Johannes Gentlees zur Laden zum Gutenberg sekitar 1398 sampai 3 Februari 1468 adalah seorang pandai logam dan penemu berkebangsaan Jerman yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya di bidang teknologi percetakan pada tahun 1450-an. Johannes Gutenberg disebut seorang penemu mesin cetak printing press dari Jerman pertama kalinya dan dikenal sebagai the father of a printing revolution karena dia telah menemukan banyak jenis tipe mesin print, yaitu mesin print yang movable, berbasis tinta dan cetakan yang bisa disesuaikan. Hasil karya print pertama kali oleh Johannes adalah Gutenberg Bible yang diprint dengan teknik dan kualitas terbagus dengan teknologi yang masih belum maju. Lahir dan besar di tengah masyarakat yang sangat bergantung dan dikendalikan oleh pemuka agama atau gereja, membuat Gutenberg paham bahwa Injil sangat dibutuhkan melebihi buku apapun. Nah, jadi munculnya ide untuk membuat mesin cetak itu bermula saat dirinya bekerja sebagai tukang emas di Mainz. Saat itu dirinya sedang membuat sebuah surat pengampunan. Akhirnya Gutenberg membuat huruf dari logam dengan menggunakan timah hitam untuk membentuk huruf skrip gotik. Hingga akhirnya mereka bisa menghasilkan 300 bentuk huruf guna meniru sebuah bentuk tulisan tangan yang bersambung-sambung. Setelah berhasil menyempurnakan mesin cetaknya, Gutenberg mulai mencetak beribu-ribu surat pengampunan dosa yang disalahgunakan oleh gereja Katolik demi mendapatkan uang. Pada tahun 1952, Gutenberg akhirnya mendapatkan pinjaman uang dari Johann Fass untuk membuat proyek percetakan Bible yang terkenal. Bible pun menjadi buku cetak tertua yang pernah ada di dunia barat. Di kemudian hari, Gutenberg pun mencetak 200 jilid salinan Bible. Sebagian kecil Bible tersebut dicetak di atas kulit lembu muda atau velum. Bahkan Bible juga dihargai dengan sangat mahal. Tidak hanya itu, Gutenberg juga dipercaya untuk membuat Encyclopedia Catholicon of Johannes de Genoa.
Gutenberg akhirnya meninggal dunia pada tahun 1468 dan dimakamkan di gereja Franciscan Mainz. Dan berikut ini adalah fakta-fakta hidup mengenai Johannes Gutenberg. Oke, fakta yang pertama yaitu nama belakangnya diberikan dari rumah yang dihuni oleh leluhurnya. Mereka tinggal di sebuah rumah milik keluarga bangsawan yang berasal dari abad ke-13. Para bangsawan itu kaya, berpengaruh, dan termasuk elit politik di Mainz. Rumah mereka diberi nama sesuai dengan pemiliknya, maka rumah Gutenberg. Nama Zoo Gutenberg pertama kali digunakan pada tahun 1427 untuk pertama kalinya. Merupakan kebiasaan untuk menggunakan nama rumah sebagai nama belakang seseorang karena Gutenberg dan keluarganya tinggal di rumah pihak ayah. Mereka mengambil nama keluarga leluhur mereka, Genvlees zur Leyden. Catatan resmi menunjukkan tahun kelahiran resmi Gutenberg adalah 1400. Namun sejarawan menunjukkan tanggal lahirnya antara 1394 dan 1404. Kedua adalah Johannes Gutenberg digugat karena menyalahgunakan dana. Gutenberg tidak kaya dan salah satu usaha bisnisnya gagal membuatnya bangkrut. Karena itu dia meminjam dana untuk proyeknya. Pada tahun 1456, salah satu pemberi pinjamannya, Voss, bertengkar dengan Gutenberg karena gagal mengembalikan uangnya. Dia juga dituduh menyalahgunakan dana. Gutenberg digugat dan pengadilan memenangkan Voss. Voss diberi kendali atas bengkel pencetakan Alkitab Gutenberg. Dia juga mencetak namanya di buku-buku itu. Tiga adalah usaha bisnis Gutenberg gagal. Pada tahun 1439 ada acara keagamaan yang direncanakan berlangsung di Aachen, Jerman. Ini adalah kuil terkenal di negara ini. Ribuan peziarah diperkirakan akan menghadiri acara tersebut. Gutenberg melihat ini sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Para peziarah percaya bahwa jika mereka menangkap pantulan relik suci di cermin, mereka akan mendapatkan kekuatan penyembuhan juga. Maka Gutenberg membuat ribuan cermin cembung untuk dijual kepada para peziarah. Sayangnya terjadi banjir serta penyakit yang menyebabkan tertundanya acara keagamaan tersebut. Demikianlah kisah hidup dari seorang Johannes Gutenberg. Dan berikut ini adalah quotes-quotesnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah simak video aku sampai selesai. Mudah-mudahan video aku bisa bermanfaat. Oke, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan see you.